Al-Mabhathur Rabi'u, pembahasan yang keempat. Fil imani birrusuli alaihimus salatu wassalam, di dalam beriman dengan adanya rasul-rasul alaihimus salatu wassalam. Soal, kaifa i'tiqaduka birusulillahi ta'ala, bagaimana keyakinanmu terhadap adanya rasul-rasul Allah Ta'ala? Jawab, a'taqidu anna lillahi rusulan arsalahum rahmatan minhu wa fadlah. Aku meyakini bahwasanya Allah memiliki rasul-rasul yang Allah mengutus mereka sebagai rahmat darinya dan keutamaan. Mubashirina lil muhsini bithawabi, mereka rasul-rasul itu memberi kabar gembira terhadap orang yang baik dengan pahala. Wa munzirina lil musii bil iqabi, dan mereka rasul-rasul itu memberi ancaman terhadap orang yang berbuat jelek dengan siksa. Wa mubayyinina linnasi ma yahtajuna ilaihi min masalihid dini wad dunya, dan mereka rasul-rasul itu memberikan penjelasan kepada manusia terhadap apa yang mereka butuhkan dari kebaikan-kebaikan agama dan dunia. Wa mufidina lahum ma yablughuna bihi darajatal ulya, dan mereka memberi faidah, memberi petunjuk terhadap mereka tentang apa yang dapat menyampaikan mereka pada derajat yang tinggi atau derajat yang mulia. Wa ayyadahum bi ayatin zahiratin wa mu'jizatin bahiratin, dan Allah menguatkan mereka, Allah menguatkan rasul-rasul itu dengan tanda-tanda kekuasaan yang jelas atau yang nyata dan mukjizat-mukjizat yang terang atau cemerlang. Awwaluhum Adamu wa akhiruhum Nabiyyuna Muhammadun alaihi wassalatu wassalamu. Adapun yang pertama dari rasul-rasul itu adalah Nabi Adam, dan akhir dari mereka itu adalah Nabi kita Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Soal, ma makna nabiyyi, apa makna nabi itu? Apa yang dimaksud dengan nabi itu? Jawab, an-nabiyyu insanun uhiya ilaihi bisyar'in wa illam yu'mar bitablighihi. Adapun nabi adalah manusia yang diwahyukan kepadanya dengan sebuah syariat, meskipun tidak diperintah untuk menyampaikannya. Fa'in umira bitablighihi summiya rasulan aydan. Dan jika diperintah untuk menyampaikannya, maka dia disebut sebagai rasul juga. Jadi kalau diberi wahyu, kemudian tidak diperintah untuk menyampaikan wahyu itu, maka dia nabi. Tapi kalau dia menerima wahyu dan diperintah untuk menyampaikan wahyu itu, maka dia disebut rasul. Disebut nabi sekaligus rasul. Fakullu rasulin nabiyyun, walaysa kullu nabiyyin rasulah. Maka setiap rasul adalah nabi, dan tidaklah setiap nabi adalah rasul. Nah, jadi jika ada manusia menerima wahyu, kemudian dia diperintah untuk menyampaikan wahyu itu kepada kaumnya, maka dia nabi sekaligus rasul. Tetapi jika dia menerima wahyu, tetapi tidak diperintah untuk menyampaikan wahyu yang dia terima tersebut kepada kaumnya, maka dia bukan rasul, tetapi hanya seorang nabi. Nabi itu artinya pembawa kabar berita. Nah, sejalan dengan penjelasan ini adalah bahwasanya nabi itu adalah penerus dari rasul sebelumnya. Artinya penerus dari syariat yang dibawa oleh rasul sebelumnya. Sehingga ketika nabi ini menerima wahyu, maka dia tidak diperintah oleh Allah untuk menyampaikan wahyu yang dia terima kepada kaumnya.
Karena syariat yang dipakai oleh kaumnya adalah syariat dari Rasul terdahulu. Nah, sedangkan Rasul itu adalah orang yang menerima wahyu, kemudian diperintah untuk menyampaikan wahyu itu kepada kaumnya. Karena wahyu tersebut akan menjadi syariat baru terhadap kaumnya. Nah, maka di sini perbedaannya adalah Nabi itu tidak memiliki syariat baru. Dia hanya pelanjut dari syariat sebelumnya. Sedangkan Rasul adalah, meskipun terkadang Rasul itu melanjutkan syariat sebelumnya, tetapi terkadang ada syariat baru yang kemudian syariat tersebut diperintahkan untuk disampaikan kepada kaumnya. Nah, inilah perbedaan antara Nabi dan Rasul. Soal, kam adadul anbiya'i? Berapa jumlah para nabi? Jawab, la yu'lamu adaduhum 'alal yaqini. Jumlah mereka, jumlah para nabi itu tidak diketahui atas kepastian. Artinya jumlah sebenarnya para nabi itu tidak diketahui secara pasti. Wal madhkuru asma'uhum fil kitabil azizi khamsatun wa ashruna. Adapun yang disebut nama-nama mereka di dalam kitab yang mulia, yaitu di dalam Al-Quran, adalah 25 orang. Jadi yang disebut namanya itu ada 25. Wahum, mereka adalah Adam, Idris, Nuhun, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Dzulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammadun alaihimus salatu wassalamu, wahum rusulun aidon. Dan mereka, yang 25 ini, adalah rasul-rasul juga. Jadi yang 25 ini, nabi sekaligus rasul. Soal, mal mu'jizatu? Apa mukjizat itu? Jawab, al mu'jizatu amrun khariqun lil 'adati yadhharu 'ala yadi mudda'in nubuwati muwafiqan li da'wahu. Adapun mukjizat adalah perkara yang keluar dari kebiasaan, perkara yang luar biasa, yang nampak atas tangan orang yang mengaku nabi. Orang yang mengaku nabi yang cocok terhadap pengakuannya. Jadi mukjizat itu adalah perkara yang luar biasa yang muncul atau nampak atas tangan atau diri seorang yang mengaku nabi dan cocok terhadap pengakuannya. Ala wajhin yu'jizul munkirina al-ityan bimithlih. Atas cara untuk melemahkan orang-orang yang mengingkari untuk mendatangkan yang semisalnya. Nah, jadi adanya mukjizat itu adalah untuk ijaz, untuk melemahkan orang-orang yang mengingkari. Soal, mal hikmatu fi izharil mu'jizati ala aidil anbiya'i? Apa hikmah atau apa gunanya di dalam memperlihatkan mukjizat atas tangan-tangan para nabi? Jawab, al-hikmatu fi izharil mu'jizati ala aidil anbiya'i ad-dalalatu ala sidqihim fi madda'auhu. Adapun hikmah di dalam memperlihatkan mukjizat atas tangan-tangan para nabi adalah bukti atas kebenaran mereka di dalam apa yang mereka dakwahkan. In kullu da'wa lam taqtarin bidalilin fahiya ghairu masmu'atin. Karena setiap dakwah, setiap pengakuan yang tidak bersamaan dengan bukti, maka ia tidak akan didengarkan. Wat tamyizu bainahum wa baina may yadda'in nubuwwata kadziban. Dan untuk membedakan antara mereka
antara para nabi dan antara orang yang mengaku nabi dengan kedustaan. Wahia qa'imatun maqama qaulillahi ta'ala, dan ia sesuai dengan firman Allah Ta'ala, sadaqa abdi fima yadda'i. Hambaku benar di dalam apa yang dia dakwahkan. Soal, ma wajhu dalalatil mu'jizati ala sidqil anbiya'i wa kauniha qa'imatan maqama qaulillahi ta'ala sadaqa abdi. Apa alasan pembuktian mukjizat atas kebenaran para nabi? Dan adanya itu mencocoki atau sama kedudukannya dengan firman Allah Ta'ala, hambaku telah berkata benar. Jawab, wajhu dalalatil mu'jizati ala sidqil anbiya'i yadharu min hadzal misal. Adapun alasan pembuktian mukjizat atas kebenaran para nabi itu nampak dari contoh ini. Walillahil mathalul a'la. Wa huwa annahu law qama ahadun minan nasi fi mahfalin azimin bimahdari malikin kabirin hakimin. Contohnya adalah seandainya ada seorang yang berdiri dari kalangan manusia di dalam acara yang besar. Jadi ada banyak manusia di sebuah acara yang besar yang dihadiri oleh seorang raja yang agung, yang bijaksana. Waqala, dan orang tersebut berkata, ayyuhan nas, wahai manusia, inni rasulu hadzal maliki ilaikum. Sesungguhnya aku adalah utusan raja ini atas kalian. Wa mu'tamanuhu ladaikum, dan akulah kepercayaannya di hadapan kalian. Arsalani liuballighukum awamirahu. Dia, raja ini, mengutusku untuk menyampaikan kepada kalian tentang perintah-perintahnya. Wa huwa alimun bimaqalati wa sami'un li kalami wa mubsirun li. Dia, raja itu, tahu terhadap perkataanku dan mendengar terhadap perkataanku, dan dia melihatku. Wa ayatu sidqi an atluba minhu ayyahruqa adatuhu, atau ayyuhriqa adatahu. Adapun tanda bukti kebenaranku adalah aku akan meminta darinya untuk keluar dari kebiasaannya. Wa yukhalifaha fayujibuni ila dzalik. Dan dia menyelisihi kebiasaannya, kemudian dia menjawab atau memenuhi permintaanku atas hal itu. Tsumma qala lil malik in kuntu shadiqan fi da'waya fa akhriq 'adataka wa qum thalatha marratin mutawaliyatin. Kemudian orang tersebut berkata kepada raja, jika aku benar di dalam pengakuanku, yaitu bahwa aku adalah utusanmu, wahai raja, maka keluarlah dirimu dari kebiasaanmu dan berdirilah 3 kali secara terus-menerus. Jadi berdiri berturut-turut sebanyak 3 kali. Fafa'alal maliku dzalik, maka raja itu melakukannya. Jadi orang tersebut berkata kepada raja, jika aku benar, wahai raja, atas pengakuanku bahwa aku ini utusanmu, maka aku meminta kepada engkau untuk keluar dari kebiasaanmu, yaitu berdirilah 3 kali secara berturut-turut. Fafa'alal maliku dzalik, maka raja itu melakukannya. Raja itu berdiri 3 kali berturut-turut. Nah, biasanya kan raja tidak bisa diperintah. Itu kebiasaannya. Tetapi untuk membuktikan bahwa orang tersebut benar di dalam pengakuannya, bahwa orang tersebut benar-benar utusan raja itu, maka raja akan melakukan hal itu untuk membuktikan bahwa dia benar-benar utusannya. Fa innahu yahsulu lil jama'ati ilmun daruriyun
bisidqihi fi maqalatihi. Maka akan dihasilkan bagi jamaah sebuah pengetahuan yang daruri, yang secara otomatis tidak akan terbantahkan lagi terhadap kebenarannya di dalam perkataannya, bahwa orang tersebut benar di dalam pengakuannya, bahwa orang tersebut benar-benar utusan raja tersebut, karena ternyata raja melakukan apa yang diminta oleh orang tersebut. Wa qama kharqul maliki li'adatihi maqama qawlil maliki qad sadaqa fi madda'ahu. Maka adanya keluarnya raja dari kebiasaannya itu mencocoki terhadap perkataan raja. Sungguh dia benar di dalam apa yang dia dakwahkan. Artinya begini, meskipun raja tidak berkata bahwa ini utusanku, tetapi dengan raja itu berdiri 3 kali sesuai permintaan dari utusannya tadi, maka itu sudah sama saja dengan berkata, ya, dia benar utusanku. Nah, walam yashukka ahadun annahu rasulul malik. Maka tidak akan ada seorang pun yang akan meragukan bahwasanya dia itu adalah utusan raja tersebut. Wal anbiya wa alaihimus salamu qad idda'u irsalallahi ta'ala lahum lil bashar. Adapun para nabi alaihimus salam, sungguh mereka mengaku terhadap pengutusan Allah Ta'ala terhadap mereka untuk manusia. Artinya para nabi itu mengaku diutus oleh Allah untuk manusia. Wa huwa alimun bida'wahum. Dan adapun Allah itu tahu terhadap pengakuan mereka. Sami'un lahum, mendengar terhadap mereka. Nazirun ilaihim, melihat terhadap mereka. Fa'idha talabu minallahi ta'ala izharal mu'jizati allati laysa fi taqatil bashari ayyatu bimithliha fa'a'anahum ala dhalik wa aqdarahum alaiha kana dhalika tasdiqan lahum minhu fa'lan. Jika mereka, para nabi itu meminta dari Allah Ta'ala untuk memperlihatkan mukjizat-mukjizat yang tidak dapat dilakukan oleh manusia untuk mendatangkan yang sepertinya, kemudian Allah menolong mereka atas hal itu, menolong atas perbuatan yang sebenarnya tidak mungkin dilakukan oleh manusia, kemudian Allah memberi kuasa atas mereka untuk melakukan yang tidak mungkin itu, maka hal itu adalah pembenaran bagi mereka dari Allah secara perbuatan. Artinya Allah membenarkan mereka dengan perbuatan Allah, yaitu melakukan sesuatu yang di luar dari kebiasaan, yang di luar kemampuan manusia. Wa huwa kat-tasdiqi bil qawli bal aula. Bahkan hal itu seperti pembenaran dengan ucapan, dengan perkataan, bahkan lebih utama. Wa huwa yastalzimu sidqahum fi da'war risalati. Hal itu melazimkan, memastikan pembenaran mereka di dalam pengakuan kerasulan. Jadi mukjizat itu untuk memastikan bahwa para nabi itu benar di dalam pengakuan kerasulan mereka. Li'anna tasdiqal maula al-hakimil alimil qadiri lil kadhibi amrun zahirul istihalah. Karena sesungguhnya pembenaran Allah al-maula al-hakim, yang maha bijaksana, yang maha tahu, yang maha kuasa terhadap orang yang berbohong, adalah perkara yang jelas kemustahilannya. Artinya ketika Allah mengiyakan, mengabulkan permintaan untuk sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, maka sebenarnya Allah membenarkan bahwa orang tersebut benar. Karena mustahil Allah yang maha bijaksana itu membenarkan pengakuan orang yang berbohong. Mana mungkin Allah itu akan membenarkan pengakuan orang yang berbohong yang mengaku sebagai utusan Allah? Kan tidak mungkin. Oleh sebab itu ketika Allah mengiyakan, mengizinkan sesuatu yang luar biasa terjadi,
berarti itu adalah bukti bahwa orang yang mengaku sebagai utusan Allah itu adalah benar adanya. La siyama wa qad indamma ila dalalatil mu'jizati ala sidqihim dalalatu mashtahara anhum minas sifati wal ahwali allati hiya fi ghayatil husni wa nihayatil kamali. Selain itu, di samping adanya mukjizat, adanya bukti mukjizat atas kebenaran mereka, ada juga bukti yang lain yang terkenal dari mereka, dari sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan yang berada di dalam puncak kebagusan dan puncak kesempurnaan. Jadi selain bukti-bukti berupa mukjizat, ada bukti-bukti yang lain, yaitu bukti berupa sifat yang baik, perbuatan yang baik, yang mana sifat dan perbuatan para nabi itu berada pada puncak kebagusan dan puncak kesempurnaan. Jadi selain dari mukjizat ada bukti yang lain, yaitu bagusnya sifat dan perbuatan para nabi itu. Soal, mal farqu bainal mu'jizati was sihri? Apa perbedaan antara mukjizat dan sihir? Jawab, as-sihru amrun khariqun lil 'adati fi badi'ir ra'yi. Tumkinu mu'aradatuhu li'annahu mabniyun ala asbabin. Adapun sihir itu adalah perkara yang luar biasa, perkara yang keluar dari kebiasaan, pada permulaan pandangan saja, dan mungkin untuk melawannya, karena sesungguhnya sihir itu dibangun di atas sebab-sebab. Jadi sihir itu luar biasa hanya pada pandangan pertamanya saja, dan mungkin untuk dilawan. Sihir itu sangat mungkin untuk dilawan, karena sihir itu dibangun di atas sebab-sebab. Artinya dibangun di atas langkah-langkah. Man arafaha wa ta'ataha hasala ala yadihi dhalikal amr. Barang siapa yang mengetahui sebab-sebab itu, mengetahui langkah-langkah itu, mengetahui tata cara melakukan sihir itu, wa ta'ataha dan mempraktekkannya, maka akan dihasilkanlah atas tangannya perkara itu. Jadi sihir itu bukan hal yang luar biasa. Artinya siapapun dapat melakukan sihir itu. Karena sihir itu dibangun di atas sebab-sebab. Barang siapa mengetahui sebab-sebabnya, langkah-langkah untuk melakukannya, dan mempraktekkannya, maka akan dihasilkan perkara itu. Jadi siapapun bisa melakukannya, karena ada tata caranya. Fahuwa fil haqiqati wa nafsil amri ghairu khariqin lil 'adati. Maka sihir itu di dalam hakikatnya, di dalam kenyataannya, tidaklah keluar dari kebiasaan. Karena sebenarnya siapapun bisa melakukan itu, jika tahu sebab-sebabnya, jika tahu langkah-langkah cara melakukannya. Wa gharabatuhu innama hiya bin nadhri li jahli asbabihi. Adapun keanehannya, keluar biasaannya itu hanyalah karena penglihatan itu tidak mengetahui terhadap sebab-sebabnya. Nah, kita menganggap sihir itu luar biasa karena kita tidak tahu tahapan-tahapan untuk melakukannya. Yang seandainya kita tahu, kita tidak akan menganggap itu aneh lagi. Tidak akan lagi menganggap sihir itu luar biasa. Saya akan langsung berikan satu contoh. Penyihir yang ada di istana Fir'aun, para penyihir Fir'aun itu, ketika bertanding dengan Nabi Musa, mereka itu kan melemparkan tali-tali. Kemudian tali-tali itu berubah menjadi ular-ular kecil. Nah, saya akan bocorkan rahasianya, bahwa sebenarnya itu bukanlah hal yang luar biasa. Para penyihir Fir'aun itu sebenarnya itu sudah mengolesi cairan pada tali-tali itu. Jadi tali-tali itu sudah diolesi cairan.
yang mana cairan ini nanti dengan reaksi kimia akan bergerak-gerak ketika terkena panas. Nah, maka di bawah tempat itu terdapat api yang disembunyikan dari penonton. Jadi para pemirsa itu tidak tahu bahwa di bawah tempat itu ada api. Kemudian di arah atas itu ada sinar matahari. Nah, sehingga tali-temali itu, tali-tali itu, yang banyak itu, yang sudah diolesi dengan cairan khusus itu, ketika terkena panas, maka tali-temali itu bergerak-gerak, meliuk-liuk, seakan-akan tali-temali itu berubah menjadi ular. Padahal tidak berubah menjadi ular. Itu hanya reaksi kimia, yang siapapun yang tahu dan mempraktekkannya akan dapat melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh para penyihir Fir'aun itu. Wa ammal mu'jizatu fa innaha khariqatun lil 'adati haqiqatan. Adapun mukjizat, maka sesungguhnya mukjizat itu keluar dari kebiasaan secara nyata. Jadi benar-benar di luar dari kebiasaan. La yumkinu mu'aradatuha, tidak mungkin untuk melawannya. Fala yumkinu sahiru ayyaf'ala mithla ma fa'ala al-anbiya. Maka tidak mungkin penyihir akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh para nabi. Min ja'lil mayyiti hayyan wa qalabil 'asa hayyatan. Dari menjadikan mayit menjadi hidup dan mengubah tongkat menjadi ular. Walidha amanat saharatu Fir'aun Nabi Musa alaihi salamu lamma sarat 'asahu hayyatan haqiqatan. Oleh karena itulah para penyihir Fir'aun beriman terhadap Nabi Musa alaihi salam ketika tongkat Musa itu berubah menjadi ular yang nyata. Wabtala'at 'aisiyahum wa hibalahum, dan melahap, memakan tongkat-tongkat mereka dan tali-tali mereka. Kenapa para penyihir Fir'aun itu beriman setelah menyaksikan kejadian yang luar biasa itu? Lima'rifatihim bi anna hadza mimma la ya'ti bis-sihr. Karena pengetahuan mereka bahwasanya keajaiban itu, keanehan itu termasuk sesuatu yang tidak mungkin didatangkan dengan sihir. Tidak mungkin hal itu dilakukan dengan sihir. Jadi mereka kemudian beriman karena yang mereka lihat itu benar-benar hal yang luar biasa. Wasihru masdaruhu min nafsin ammaratin bisu'i. Adapun sihir itu muncul dari jiwa yang menyuruh pada keburukan. Takunu mudhiran lil fasadi. Adanya itu untuk menampakkan kerusakan. Wal mu'jizatu masdaruha min nafsin zakiyatin takunu mudhiran lis salahi wal irsyadi. Adapun mukjizat itu munculnya dari jiwa yang bersih, dari jiwa yang suci, dan untuk menampakkan perdamaian atau perbaikan dan petunjuk. Jadi adanya sihir itu untuk kerusakan, sedangkan mukjizat itu untuk kebaikan dan petunjuk. Soal mal farqu bainal mu'jizati wal karamati. Apa perbedaan antara mukjizat dan karomah? Jawab, al-karamatu amrun khariqun lil 'adati yadhharu 'ala yadil waliyyi, fahiya ghairu maqrunatin bida'wan nubuwati. Adapun karomah adalah perkara yang keluar dari kebiasaan yang muncul atau nampak atas tangan seorang wali, perkara luar biasa yang muncul pada diri seorang wali. Dan karomah itu tidak diikuti dengan pengakuan kenabian. Wa ammal mu'jizatu fa innaha takunu maqrunatan bida'wan nubuwati.
Adapun mukjizat, sesungguhnya mukjizat itu adanya, itu diikuti dengan pengakuan kenabian. Jadi perbedaannya itu adalah kalau karomah tidak diikuti pengakuan kenabian. Tapi kalau mukjizat itu diikuti dengan pengakuan kenabian. Wal waliyu huwal arifu billahi ta'ala wa sifatihi hasba ma yumkin. Adapun wali adalah orang yang mengenal Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya seukuran sesuatu yang mungkin. Al-muwadhibu ala ta'ati, yang rajin terhadap ketaatan-ketaatan. Al-mujtanibu lil ma'asi was sayyiati, yang menjauhi terhadap maksiat-maksiat dan keburukan-keburukan. Wal mu'ridu 'anil inhimaki fil ladzati wasyahawati, dan yang berpaling dari ketenggelaman di dalam keladzatan dan syahwat. Jadi seorang wali itu adalah orang yang mengenal Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Kemudian dia itu rajin melakukan ketaatan-ketaatan, menjauhi maksiat-maksiat dan keburukan-keburukan, dan berpaling, menjauhi dari ketenggelaman di dalam keladzatan dan syahwat. Wa zuhurul karamati ala yadihi ikramun lahu min rabbih. Adapun munculnya karomah atas tangan seorang wali, munculnya karomah atas diri seorang wali, itu adalah penghormatan baginya dari Tuhannya. Wa isyaratun liqabulihi indahu wa qurbihi, dan sebuah isyarat, sebuah petunjuk terhadap diterimanya di sisi Tuhannya dan kedekatannya. Wa hiya kal mu'jizati lin nabiyyi alladhi yakunu min ummatihi dzalikal wali. Dan karomah itu seperti mukjizat bagi nabi yang ada dari umatnya, wali itu. Idzil waliyyu la yakunu waliyan hatta yakuna muqirran bi risalati rasulih. Karena wali itu tidak akan menjadi wali sampai adanya wali itu mengakui terhadap kerasulan utusannya. Wa mud'inan li awamirihi ghayatal id'ani, dan tunduk terhadap perintah-perintahnya dengan puncak ketundukan. Walau idda'al istiqlala binafsihi walam yutabi' rasulahu lam tazhar ala yadayhil karamatu. Dan seandainya dia, orang yang mengaku wali itu, mengaku bertindak dengan dirinya sendiri dan tidak mengikuti utusannya, maka tidak akan muncul karomah atas tangannya, tidak akan muncul karomah pada dirinya. Walam yakun waliyan lirrahmani, dan dia tidak akan menjadi wali bagi Allah. Bal yakunu aduwan lahu wa waliyan lisyaitani, bahkan dia akan menjadi musuh bagi Allah dan menjadi wali bagi syaitan. Kama yushiru lidzalik qauluhu ta'ala khitaban li nabiyyina alaihi salatu wassalam fi haqqi aqwamin za'amu annahum yuhibbunallaha. Sebagaimana firman Allah Ta'ala itu memberi isyarat atas hal itu, yang berkhitab atau diarahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hak kaum-kaum yang menyangka bahwasanya mereka itu mencintai Allah. Yaitu ayat Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'u Allah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni
bagi kalian dosa-dosa kalian. Dan adapun Allah itu Maha mengampuni dan Maha pengasih. Katakanlah, hai Muhammad, taatlah kalian kepada Allah dan Rasul. Jika kalian berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Jadi di antara syarat seorang itu menjadi wali Allah adalah mengikuti ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Jika wali di zaman terdahulu, maka wali tersebut wajib mengikuti syariat Nabi yang ada pada waktu itu. Jika ada seorang yang mengaku wali, tetapi ternyata melanggar syariat-syariat dari Nabi yang ada di zamannya, maka sebenarnya orang tersebut bukan wali Allah, tetapi wali syaitan. Nah, oleh sebab itu di zaman sekarang, apabila ada orang yang mengaku wali, kemudian bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka sebenarnya dia bukan wali Allah. Bahkan dia adalah musuh Allah dan dia adalah wali syaitan.